Selamat datang di pembelajaran BK. Pada kali ini, saya akan memberikan materi mengenai mengenal perguruan tinggi. Adapun mengenal perguruan tinggi sejak awal itu sangat dibutuhkan bagi kalian yang saat ini duduk di kelas 10 maupun kelas 11. Tujuannya adalah untuk mempunyai lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan memilih perguruan tinggi. Yang kedua, lebih termotivasi untuk mempersiapkan diri di bidang studi yang diminati di perguruan tinggi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi, di mana peserta didiknya disebut dengan mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dengan dosen. Adapun tujuan perguruan tinggi adalah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada 3 macam bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang pertama, perguruan tinggi negeri. Yang kedua, perguruan tinggi swasta. Dan yang ketiga, perguruan tinggi kedinasan. Saya akan menjelaskan masing-masing bentuk perguruan tinggi. Bentuk perguruan tinggi yang pertama yaitu perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri ini, atau lebih dikenal dengan PTN, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, di mana nanti lulusannya bisa bekerja di lembaga pemerintahan maupun juga di lembaga swasta. Contohnya seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Samratulangi Manado, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro Semarang, dan lain sebagainya. Yang kedua, perguruan tinggi swasta atau sering disebut PTS. PTS ini dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya, ada Universitas Atmajaya, ada Universitas Bunda Mulia, ada Pradita University, ada Matana University, Ukrida, Parahyangan, Tarumanegara, dan masih banyak yang lainnya. Bentuk yang ketiga yaitu perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan ini dimiliki dan dikelola oleh lembaga pemerintahan atau lembaga swasta, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau lebih disingkat IPDN, ada Sekolah Tinggi Sandi Negara, ada Politeknik Keuangan Negara STAN, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 5 jenis perguruan tinggi. Yang pertama, universitas. Yang kedua, institut. Yang ketiga, sekolah tinggi. Yang keempat, politeknik. Dan yang kelima adalah akademik. Untuk universitas, universitas merupakan perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan keilmuan dan kejuruan dalam bidang ilmu yang bermacam-macam, terdiri atas fakultas dan bidang ilmu. Jenjang pendidikannya, sarjana sampai dengan doktoral, S1 sampai dengan S3. Kekhasan dari universitas itu, yang pertama, lebih universal dalam penyelenggara pendidikan. Yang kedua, pendidikan lebih ditekankan pada penguasaan teori secara mendetail. Contoh-contohnya, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Atmajaya Jakarta, Universitas Podomoro, Universitas Parahyangan, Universitas Tarumanegara,
dan Universitas Pelita Harapan, dan masih banyak sekali universitas yang ada di Indonesia. Yang kedua, institut. Institut merupakan perguruan tinggi yang melaksanakan program pendidikan keilmuan dan kejuruan dalam satu bidang ilmu pengetahuan seperti pendidikan pertanian, seni, atau teknologi. Jenjang pendidikannya diploma sampai dengan doktoral, D3 sampai dengan S3. Kekhasannya yang pertama, penyelenggaraannya lebih luas dibandingkan sekolah tinggi. Yang kedua, pendidikan lebih ditekankan pada penguasaan teori secara mendetail. Contohnya, ada Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, Institut Pertanian Bogor, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan Institut Kesenian Jakarta, dan masih banyak lain sebagainya. Yang ketiga, ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang mengajarkan satu bidang pendidikan kejuruan. Bidang pendidikan tersebut bisa terdiri atas banyak jurusan. Jenjang pendidikannya diploma sampai dengan sarjana, D3 sampai dengan S1. Kekhasannya, yang pertama, mencetak lulusan yang memiliki keahlian profesional pada bidang ilmu kejuruan tertentu. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan dari jurusan yang dipilih berpengaruh besar pada dunia kerja yang hendak dimasuki. Contohnya, ada sekolah tinggi ekonomi, sekolah tinggi kesekretariatan, sekolah tinggi intelijen negara, sekolah tinggi pelayaran, sekolah tinggi manajemen, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, politeknik. Politeknik sendiri merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Jenjang pendidikannya yaitu diploma D1 sampai dengan D4. Kekhasannya, yang pertama, mencetak lulusan yang mempunyai pengetahuan khusus profesional seperti desain grafis, elektronika, fotografi, dan sebagainya. Yang kedua, praktikum dan kuliah lapangan lebih banyak diberikan daripada kuliah teoritis. Yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan berpengaruh besar pada dunia kerja yang hendak dimasuki. Contohnya, ada Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Statistika, Politeknik Manufaktur Astra, Politeknik Kesehatan Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Jenis tinggi yang terakhir yaitu akademi. Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan keguruan. Jenjang pendidikannya yaitu diploma D1 sampai dengan D4. Kekhasannya, yang pertama, mencetak lulusan yang mempunyai keahlian khusus. Yang kedua, pendidikan ditekankan pada pengalaman dan pengetahuan praktis melalui kuliah dan praktik lapangan. Yang ketiga, banyak memberi pengalaman tentang hal-hal praktis. Dan yang keempat, keterampilan yang dimiliki berpengaruh besar pada dunia kerja yang akan dimasukinya. Contohnya seperti akademi militer, akademi keperawatan, akademi kebidanan, akademi farmasi, akademi pariwisata, dan lain sebagainya. Ya, itulah jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Berikutnya, saya akan menjelaskan jenis program yang ada di perguruan tinggi. Ada program vokasi, ada program akademi, dan ada program profesi. Program yang pertama, yaitu program vokasi. Program vokasi ini terdiri dari program D1 sampai dengan D4. Program D1, lama pendidikannya 1 tahun. Program D2, lama pendidikan 2 tahun. Untuk program D1 dan D2 tidak memberikan gelar kesarjanaan. Ada juga program D3, yaitu
lama pendidikannya selama 3 tahun. Program D4, lama pendidikan 4 tahun. Di mana gelar yang diberikan adalah AMD, Ahli Madya. Beban studi dari program vokasi ini antara 100 sampai dengan 120 SKS. Yang kedua, program akademik. Program akademik ini terdiri dari 3, yaitu program S1, S2, dan S3. Program S1, lama pendidikannya 4 tahun. Beban studi yang dibebankan adalah 144 SKS. Gelar yang diberikan setelah mahasiswa tersebut lulus adalah sarjana. Program S2, lama pendidikannya 2 tahun. Beban studinya 50 SKS. Gelar yang diberikan setelah mahasiswanya lulus yaitu Magister. Yang ketiga, program S3. Lama pendidikannya 1 sampai dengan 2 tahun. Beban studi 40 SKS. Gelar yang diberikan setelah mahasiswanya lulus yaitu doktor. Oke, program selanjutnya adalah program profesi. Pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana untuk memiliki pekerjaan persyaratan keahlian khusus. Contohnya adalah program profesi akuntan, program profesi doktor, program profesi advokat, program profesi apoteker, dan magister psikolog profesi. Untuk program profesi ini, mahasiswanya akan bisa langsung membuka praktek lapangan karena sudah memenuhi persyaratan keahlian khusus sehingga mendapatkan izin. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenal perguruan tinggi, mulai dari bentuk-bentuk perguruan tinggi, jenis-jenis perguruan tinggi, program yang ada di perguruan tinggi. Materi ini bisa didapatkan di buku Mulyaning Tias dan Hadi Nayanto, Bimbingan dan Konseling SMA untuk kelas 10. Terima kasih sudah join di kelas hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.